Kalau laki-laki itu sederhana, Mbak. Siapapun yang memuliakan orang tuanya, demi Allah, laki-laki itu akan luluh hatinya sama seorang wanita yang memuliakan orang. Sebenarnya Ibu, ukhti, Mbak, cinta kepada istri dan cinta kepada ibu merupakan sesuatu yang bisa digandengkan bersama. Dan kita tidak perlu membenturkan satu pintu dengan pintu yang lainnya. Ibu kita adalah pintu surga kita, jelas itu. Bagi kaum laki-laki itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Tapi istri kita itu merupakan partner kita, serta merupakan ibu dari anak-anak kita. Maka ketika kondisi sudah diatur detail di dalam kehidupan syariat dan selalu dilapisi dengan sebuah kata bersabar, maka ketika kita seorang wanita menerima seorang laki-laki, ya salah satu konsekuensinya ya kita menerima bukan hanya dirinya, tapi ibu yang melahirkan, bapak yang memberikan kepadanya keringat sampai dia bisa menjalani kehidupan. Itu satu paket dan tidak bisa dipisah. Sebagaimana pula laki-laki ketika dia menikahi satu paket. Dia menikahi istrinya dan menikahi keluarganya. Ketika dalam kondisi ada turbulence, ada benturan-benturan yang terjadi, ya kita lihat akar permasalahannya itu apa. Pertanyaan yang disampaikan ini masih sangat global sekali dan saya tidak bisa menjawab. Kenapa sang laki-laki sampai mengambil keputusan dia mengejar cinta ibunya? Apa yang telah dilakukan istrinya? Apa yang terjadi dengan ibunya? Persoalan apa yang terjadi? Itu kan semuanya harus clear semuanya. Harus dijelaskan satu persatu. Karena kita tidak bisa menyikapi setiap masalah itu hanya berdasarkan satu versi. Tidak bisa kita menyelesaikan itu satu masalah itu dengan satu versi. Ya kita harus tahu dulu masalahnya apa. Dan sebagai orang, kita tidak bisa gegabah langsung kita memberikan support dan loyalitas sama orang yang bertanya. Tidak bisa gitu. Kita tanya dulu sebabnya apa. Mungkin apakah sang istri memang kurang bersabar menghadapi ibu mertua ketika dia mungkin lupa psikologi orang tua, semakin kita tua itu semakin terkadang sensitif. Dan kita nanti ngerasain kok. Banyak anak muda generasi milenial, generasi Z sekarang, itu suka ngomong gitu. Orang tua itu susah, kamu nanti tua nak, kamu akan tua. Kalau kamu sudah terbiasa ngomongin orang tua susah, ribet, kamu pun nanti akan dikomentari sama anak-anakmu semacam itu. Demi Allah itu, pegang kalimat saya. Kalau ada anak sekarang, anak muda ngomong, susah ya ngomong sama orang tua, ribet, sensitif, dikit-dikit ini. Kamu pasti akan diuji dengan ujian yang sama. Itu sudah algoritma kehidupan. Makanya kita harus tahu dulu. Ya, masalahnya apa dulu? Tidak setiap istri pasti benar. Tidak setiap ibu pasti juga benar. Nah, itu yang perlu kita sampaikan, didudukkan dulu. Kenapa? Ya, karena kita tidak menghindari ada mertua yang terkadang melampaui batas. Tapi tidak sedikit pula banyak istri yang tidak tahu boundariesnya. Lalu ketika menikah, mungkin karena dia punya inner child, punya luka pengasuhan, lalu dia ingin memiliki utuh suaminya tanpa terbagi. Kita tidak pernah tahu ini. Makanya masalahnya harus betul-betul di breakdown itu detail. Supaya tidak ada titik samar di dalam memberikan sebuah opsi jawaban. Karena itu berbahaya. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kalau disampaikan secara masih global banget. Karena seorang suami pengen ngejar cinta ibunya dan tidak pengen cinta anaknya.
Ya jawaban paling benar ya kamu salah. Memang cinta ibu dan cinta istri itu masih bisa untuk didudukkan dan tidak perlu dibenturkan. Cuma saya yakin tidak sesederhana ini. Pasti ada perjalanan panjang kenapa sikap itu diambil. Dan itu yang kita harus tahu. Kita sebagai pemain di luar pagar yang tidak tahu, ya jangan menerjemahkan sendiri. Gak bisa kita menerjemahkan sendiri. Gak bisa. Dunia orang tua itu rumit, nak. Demi Allah. Saya baru 44 tahun aja sudah mulai ngerasain gitu. Sensitif gitu kadang. Dan menghadapi anak itu, tidak mudah gitu. Sebagaimana anak menghadapi orang tua dan mertua juga tidak mudah. Oleh karenanya, sikap bijak terbaik menghadapi tentang persoalan satu keluarga, jangan dengarkan dari satu versi, tapi dengarkan dari berbagai macam versi. Dan seharusnya masalah keluarga jangan diumbar keluar. Kenapa? Minal birri kitmanul masaib. Termasuk salah satu kebaikan itu kamu menyembunyikan ujian yang sedang terjadi. Kenapa? Semakin kamu menyembunyikan, semakin gampang masalah itu akan diselesaikan sama Allah. Tapi kalau kita sudah mengupload, membuka diri, kita ini hatinya kayak ikan di akuarium, kelihatan kemana-mana. Dan setiap orang komen, kayak ikan di akuarium, ikannya warna merah. Bagi yang suka warna merah ngomong, lucu ya ikannya, karena dia suka warna merah. Tapi bagi orang yang tidak suka warna merah, dia sukanya warna ikan kuning, dia ngomong, nggak bagus. Kenapa sih nggak kuning aja di akuariumnya? Dan kita nggak bisa ngontrol pikiran orang yang banyak. Makanya di dalam kehidupan keluarga, jelas kok, wasiatnya jelas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu pakaian untuk suamimu, suamimu pakaian untuk kamu. Selesai. Kalau memang sudah terjadi sesuatu yang berat gitu ya sudah mudah selesai mau diapain. Tapi cara menyelesaikannya itu adalah dimulai dengan kita itu menutup. Menceritakan secara privasi kepada orang yang kita percaya untuk mendapatkan jawaban. Bukan sesuatu yang kita buka. Jangan dibuka. Semakin banyak kepala yang tahu, semakin banyak pro dan kontra terhadap apa yang terjadi. Dan semakin banyak orang pro dan kontra, semakin susah mengendalikan. Kenapa? Karena setiap orang merasa punya privasi untuk punya kendali atas masalah itu. Karena dia sudah tahu. Nah itu yang kita harus mengerti. Saya tidak ngerti nih masalah apa ya. Tapi tadi katanya viral, saya tidak ngerti viral apa. Saya benar-benar nggak paham nih maksudnya. Tapi itu jawaban saya. Jadi kita harus mengerti itu. Persoalan-persoalan keluarga itu tidak bisa kita ambil dari satu berita. Tidak bisa kok. Ya, harus didudukkan benar. Dicari dulu dari hulu sampai hilirnya. Supaya kita bisa menyikapinya itu utuh. Mbak yang bertanya, saya tanya. Sus kopi sianidanya Jessica saja. Itu sampai berbulan-bulan. Sudah diputuskan dengan sidang. 7 tahun masuk ke penjara sudah sekarang berjalan. Itu pun gara-gara film. Absurd lagi tuh, ngambang lagi tuh. Karena apa? Karena memang kalau nyikapi satu masalah itu tidak sesederhana kita mendengar 5 menit omongan orang. Tidak bisa. Panjang masalahnya. Dan harus kita tahu. Nah bagi kita yang tidak terlibat langsung dengan masalah itu, kita harus nyampein kepada diri kita. Sudah itu tidak perlu kita tahu. Yang penting kita doakan yang terbaik. Tapi yang jelas, kita harus paham. Kalau yang saya tahu, mungkin nanti Pak Eri dan setiap laki-laki di sini sepakat. Mungkin di sini ada Mas Sigit, ada Naufal. Kalau laki-laki itu sederhana, Mbak. Siapapun yang memuliakan orang tuanya, demi Allah, laki-laki itu akan luluh hatinya sama seorang wanita yang memuliakan orang tua. Pasti begitu. Dan laki-laki itu berada pada kondisi yang sulit. Kapan? Kalau dia dihadapkan oleh seorang istri kepada satu pilihan. Saya atau ibu kamu. Laki-laki itu akan berada dalam kesedihan.
Walaupun jawabannya clear kalau jawabannya. Kalau secara hukum ya clear lah. Orang yang melahirkan kamu kok. Tapi tentunya tidak bisa lagi ya. Kita harus kembali kepada basicnya. Masalah itu harus kita dengarkan dari berbagai macam versi dulu. Baru dicari titik temu. Sudah ketemu, masing-masing menyampaikan. Belum tentu semuanya sepakat pada titik poin yang sama. Apalagi hanya berangkat dari satu orang yang ngomong. Tentunya lebih tidak bisa lagi. Kita bisa menjawab itu. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا I've been holding for so long, scared I might slip away.